Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marnduru Tutorial. Tempat untuk bisa kita berbagi informasi seputar dunia pendidikan, informasi kabar ASN, dan informasi pengadaan seleksi PTHK 2024. Pada kesempatan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru. Inilah berita resmi dari Kemenpan RB di mana ketentuan aturan terbaru pada seleksi PTHK 2024. Honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS full senyum, di mana Kemenpan RB Menteri Rini Widiantini memberikan kesempatan untuk bisa mengikuti seleksi pada tahap kedua bagi tenaga honorer yang telah gagal pada seleksi PTHK tahap pertama. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Kemenpan RB dalam cuplikan video berikut ini, dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi terbaru seputar seleksi PTHK 2024. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Menurut ayobanu.com, seleksi pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja PTHK tahun 2024 menghadirkan sejumlah kebijakan baru yang dirancang untuk mengoptimalkan penataan tenaga honorer. Di mana aturan atau kebijakan baru ini Bapak Ibu, soalnya nasib karir tenaga honorer pada seleksi PTHK 2024 ini resmi diumumkan melalui surat edaran terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Di mana Bapak Ibu, berikut ini rangkuman informasi terbaru mengenai seleksi PTHK 2024 yang patut diketahui oleh seluruh tenaga honorer dan pelamar PTHK 2024. Yang pertama, seleksi PTHK dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama berlangsung sejak pada tanggal 2 sampai 19 Desember 2024 yang lalu. Proses pengolahan nilai dijadwalkan selesai tanggal 23 Desember dan hasil kelulusan diumumkan pada 24 hingga 31 Desember 2024. Tahap ini mencakup tenaga honorer, teknis, dan guru, dan bidang kesehatan. Pada tahap kedua, pendaftaran telah dimulai sejak tanggal 17 November hingga 31 Desember 2024 kemarin, di mana kategori pelamar meliputi tenaga honorer dan masa kerja minimal 2 tahun, guru non-ASN di sekolah negeri dan terdaftar di Dapodik, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG, serta tenaga kesehatan non-ASN di instansi pemerintah. Kedua, Bapak Ibu, kriteria tambahan untuk tahap kedua. Kemenpan RB menambah kriteria baru bagi pelamar tahap kedua, yakni tenaga honorer non-ASN atau honorer yang tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi tahap pertama, tenaga non-ASN atau honorer yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Yang ketiga, tenaga non-ASN atau honorer yang belum pernah melamar pada seleksi ASN 2024. Pelamar yang kriteria di atas hanya bisa mendaftar pada satu jabatan tertentu, yaitu yang pertama Bapak Ibu, pengolahan umum operasional, yang kedua operator layanan operasional, yang ketiga pengolahan layanan operasional, dan yang terakhir penataan layanan operasional. Selanjutnya yang ketiga Bapak Ibu, tahapan seleksi dan pengangkatan PTHK. Dalam proses seleksi melibatkan penilaian peringkat. Pelamar dengan peringkat terbaik akan mendapatkan formasi sebagai PTHK penuh waktu. Namun, jika jumlah pelamar yang memenuhi syarat melebihi kebutuhan, mereka dapat diangkat menjadi PTHK paruh waktu. Yang keempat, anggaran untuk PTHK paruh waktu. Menurut surat edaran terkait penganggaran gaji PTHK paruh waktu, menyebutkan bahwa instansi pemerintah pusat maupun daerah wajib mengalokasikan dana untuk pegawai honorer yang sedang mengikuti seleksi hingga diangkat menjadi ASN. Gaji PTHK per waktu dianggarkan di luar belanja pegawai reguler. Yang kelima, prinsip penataan tenaga non-ASN. Penataan tenaga honorer non-ASN berdasarkan prinsip sebagai berikut.
tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Kedua, tidak mengurangi pendapatan honorer yang diterima saat ini. Menghindari pembekalan anggaran. Dan yang keempat, mematuhi regulasi yang berlaku saat ini. Selanjutnya Bapak Ibu, regulasi terbaru. Beberapa regulasi yang mendukung proses seleksi PTHK 2024 meliputi sebagai berikut. Yang pertama, peraturan Kemenpan RB nomor 634 tahun 2024. Yang kedua, surat edaran terkait penganggaran gaji PTHK. Yang ketiga, edaran Kementerian Pendidikan tentang masa kerja guru non-ASN. Optimalisasi ini dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ASN tahun 2023 yang menetapkan batas akhir penataan tenaga honorer pada Desember 2024. Di mana tenaga honorer sebagai calon pelamar dihimbau segera memeriksa portal SSCSN atau pengumuman dari instansi masing-masing untuk memastikan kelengkapan pendaftaran dan mengikuti semua tahapan seleksi PTHK 2024. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu. Inilah aturan terbaru yang telah dikeluarkan oleh Kemenpan RB Menteri Rini Widiantini bagi tenaga honorer yang tidak lolos pada seleksi PTHK tahap pertama untuk bisa mengikuti seleksi pada tahap kedua ini dengan ketentuan dan syarat yang berlaku dengan 4 jabatan yang harus dilamar pada saat mengikuti seleksi pada tahap kedua. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.